Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu hafizakumullah, alhamdulillah kita pada saat ini masih berada di bulan Ramadan, bulan yang sangat ditunggu-tunggukan oleh semua umat Islam seluruh dunia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan di mana orang-orang berlomba-lomba untuk beribadah, untuk melakukan kebaikan, di antaranya yaitu ibadah membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari langit ketujuh ke langit dunia secara menyeluruh. Kemudian Allah baru menyampaikannya kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berangsur-angsur selama 22 tahun lebih. Al-Quran adalah kalamullah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, Nabi kita, melalui perantara malaikat Jibril, dan dinilai ibadah bagi kita yang mau membacanya. Al-muta'abbadu bitilawati. Bapak Ibu hafizakumullah, pada bulan Ramadan ini kita pasti lebih sering membaca Al-Quran daripada di bulan-bulan yang lainnya. Semangat kita untuk membaca Al-Quran terbangun, terbentuk sejak awal mulai Ramadan datang. Di musola-musola, di masjid, di rumah-rumah, semuanya berlomba-lomba untuk membaca Al-Quran. Semuanya termotivasi untuk membaca Al-Quran. Semuanya mempunyai ghirah, mempunyai semangat yang luar biasa untuk bercengkrama dengan Al-Quran pada bulan ini, untuk lebih dekat dengan Al-Quran pada bulan ini, untuk lebih banyak menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Bapak Ibu hafizakumullah, di dalam keseharian kita bergaul dengan Al-Quran ada cara-cara yang harus kita perhatikan, karena setiap pergaulan, entah itu kita dengan manusia, dengan orang tua kita, dengan teman kita, itu semuanya diatur dengan yang namanya adab atau budi pekerti. Supaya apa? Pergaulan kita dengan orang atau dengan Al-Quran, dengan teman kita, pergaulan kita adalah pergaulan yang baik. Pergaulan kita adalah pergaulan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan menyampaikan bagaimana caranya bergaul, bagaimana caranya beradab, bagaimana caranya berbudi pekerti kepada Al-Quran. Yang pertama, Bapak Ibu hafizakumullah, ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaknya diniati dengan niat yang ikhlas, murni, niat karena Allah Ta'ala,
Tidak ada tendensi apapun kita mengesampingkan yang lainnya. Kita membaca Al-Quran bukan karena apa-apa, bukan untuk apa-apa, tapi karena murni itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Bagaimana caranya kita ikhlas? Tanamkan di dalam hati kita. Tanamkan bahwasanya ketika kita membaca Al-Quran, kita itu seakan-akan hadir di samping Allah. Kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Maka nanti kita akan menemukan bagaimana kenikmatannya membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sama dengan berkomunikasi dengan Allah. Sesuatu yang menyenangkan. Man arada an yatakallama ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaknya membaca Al-Quran. Jadi sejatinya orang yang membaca Al-Quran itu adalah orang yang sedang bercakap-cakap dengan Allah, sedang berkomunikasi dengan Allah. Kemudian yang kedua, ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita usahakan mulut kita dalam keadaan bersih, mulut kita dalam keadaan wangi. Di dalam tradisi pesantren, biasanya para santri sebelum membaca Al-Quran mereka akan bersiwak terlebih dahulu. Jadi siwak itu dibawa kemana-mana oleh para santri. Ketika akan sholat mereka menggunakannya, ketika akan membaca kitab mereka akan menggunakannya, dan ketika akan membaca Al-Quran mereka pun menggunakan. Supaya apa? Rongga mulutnya, bau mulutnya tidak tercium oleh orang yang ada di sekitarnya, dan itu juga merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sebagai seorang pembaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, kita wajib ketika akan membaca Al-Quran dalam keadaan suci. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi pasti kita sebelum membaca Al-Quran akan bersentuhan dengan Al-Quran. Kita akan memegangnya, dan tidak diperbolehkan kita menyentuh Al-Quran dalam keadaan kita berhadas. Harus suci, kita memiliki wudhu, dan pakaian kita pun harus juga dalam keadaan suci. Itu hal yang harus diperhatikan. Kemudian yang keempat, yaitu kita memilih tempat yang bersih. Ketika kita akan membaca Al-Quran, kita memilih tempat yang nyaman. Karena apa? Tempat yang nyaman ini akan menunjang, akan memotivasi kita untuk nyaman ketika membaca Al-Quran. Katakan kita biasanya bertujuan untuk membaca setengah juz, namun karena tempatnya bersih, karena tempatnya nyaman, karena tempatnya sejuk, maka kita akan termotivasi untuk melakukan lebih banyak lagi. Mungkin kita akan menambahnya dengan setengah juz lagi. Jadi yang tujuannya pertama hanya setengah juz menjadi 1 juz, dan seterusnya. Kemudian yang kelima, yaitu ketika kita membaca Al-Quran disunahkan untuk menghadap kiblat. Setiap kebaikan, seperti yang telah kita ketahui bersama, setiap kebaikan itu disunahkan untuk menghadap kiblat. Seperti sholat kita menghadap kiblat, seperti ketika kita minum air zam-zam kita menghadap kiblat. Begitu juga dengan ketika kita membaca Al-Quran, dianjurkan, sangat dianjurkan untuk kita menghadap kiblat. Bapak Ibu hafizakumullah, yang keenam, yaitu ketika kita mengawali membaca Al-Quran, kita disunahkan untuk meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca isti'adzah. Ada banyak sekali
sigat isti'adzah, yaitu yang pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian yang kedua a'udzubillahil azim minasyaitonir rajim, dan yang ketiga a'udzubillahi samii'il alim minasyaitonir rajim. Kita meminta perlindungan oleh Allah, kita meminta perlindungan kepada Allah dengan membaca ta'awudz, dengan harapan kita dilindungi dari godaan syaitan, kita dilindungi dari kesalahan dalam membaca Al-Quran, kita dihindarkan dari salah memaknai Al-Quran, kita juga dihindarkan dari tidak menempatkan bacaan Al-Quran pada tempat yang tidak semestinya. Contohnya berkenaan dengan tajwidnya. Semestinya kita harus membaca panjang, namun karena kita sudah berdoa, insya Allah akan dihindarkan oleh Allah dari kesalahan. Semestinya panjang, kita baca pendek, tidak seperti itu. Kemudian yang ketujuh, yaitu setiap kali kita mengawali surat, jadi kita sudah selesai membaca dari surat yang pertama, kemudian menuju surat berikutnya, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Ada perbedaan pendapat tentang basmalah. Ada yang berpendapat basmalah itu hanya merupakan bagian dari surat Al-Fatihah saja. Ada yang berpendapat basmalah itu termasuk juga bagian dari surat-surat yang lainnya. Namun menurut Imam An-Nawawi di dalam kitab At-Tibyan fi Hamalatil Quran, beliau menganjurkan setiap kali ketika kita akan mengawali surat yang baru, kita dianjurkan untuk membaca basmalah. Karena apa? Sebagai pembeda. Basmalah itu adalah sebagai pembeda antara surat yang satu dengan surat yang lainnya. Bapak Ibu hafizakumullah. Kemudian yang ke-8, yaitu ketika kita membaca Al-Quran, kita akan sebaiknya berusaha untuk meresapi makna yang ada di dalam surat atau ayat yang kita baca. Kita berusaha untuk mentadabburi, kita berusaha untuk mengetahui apa pesan yang disampaikan di dalam ayat tersebut, sehingga hal tersebut akan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya itu, biasanya bagi para penghafal, ketika menghafalkan sebuah ayat kemudian menemui kesulitan, maka melihat maknanya, memahami maknanya itu akan mempermudah, akan membantu seorang penghafal Al-Quran untuk menghafalnya. Bapak Ibu hafizakumullah. Kemudian yang ke-9, yaitu mengulang-ulang bacaan Al-Quran. Maksudnya bagaimana? Yaitu mengulang-ulang setelah kita menghatamkan Al-Quran, kita membaca dari juz 1 sampai juz 30, maka kita kembali lagi ke juz 1 untuk menyelesaikan lagi hataman lagi. Semakin sering diulang bacaan Al-Quran kita, maka akan semakin baik kualitas bacaan kita. Ketika diulang-ulang, maka semakin banyak pula pahala yang akan kita dapatkan. Maka aktsaru fi'lan kana aktsaru fadlan. Semakin sering kita mengulang kebaikan, semakin banyak kita mengerjakan banyak kebaikan, maka kita akan mendapatkan pahala yang semakin banyak pula. Kemudian yang ke-10, Bapak Ibu hafizakumullah, hendaknya seorang pembaca Al-Quran itu membaca Al-Quran dengan tartil, dengan pelan-pelan, dengan menempatkan hak huruf, dengan menempatkan hak bacaan tajwidnya,
Ketika dengung kita dengungkan, ketika panjang kita panjangkan. Jadi tidak tergesa-gesa, sehingga apa, bacaan tersebut itu enak didengarkan. Bacaannya membuat orang yang mendengarkan termotivasi untuk juga ingin membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca dengan tartil, bukan hanya kita saja yang akan mendapatkan pahala, namun ketika bacaan kita didengarkan oleh orang dan orang tersebut termotivasi dari bacaan kita, maka itu juga bernilai dakwah. Bapak Ibu hafizakumullah, demikian tips bagaimana caranya kita bergaul dengan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk membaca Al-Quran, diberikan kesempatan yang lebih banyak untuk membaca Al-Quran. Mari kita ajak keluarga kita ajak istri kita ajak anak kita untuk sebanyak mungkin, untuk sesering mungkin menggunakan waktu dalam bulan ini untuk qiraatul Quran. Kapan lagi? Karena bulan ini adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Sudah semestinya kita termotivasi, kita senang, kita bangga, dan kita mempunyai ghirah yang tinggi untuk sesering mungkin menghatamkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.